Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus dengan NIM 08051182025012. Di sini saya selaku praktikan dari praktikum hidrodinamika ingin menjelaskan tentang materi gelombang yang sudah dipraktikumkan. Baik, yang pertama itu ada pengaruh angin terhadap gelombang. Bisa dilihat angin dan gelombang itu saling berlawanan ya. Alasannya, penyebab dan proses terjadinya gelombang laut adalah angin yang merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Lanjut, jenis-jenis gelombang ditinjau dari gaya pembangkitnya terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama gelombang angin, yang kedua gelombang pasang surut, yang ketiga gelombang tsunami. Adapun arti dari ketiga gelombang tersebut yaitu gelombang angin merupakan gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ini mempunyai periode yang sangat bervariasi, ditinjau dari frekuensi kejadiannya. Gelombang angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di laut. Yang kedua itu gelombang pasang surut atau pasut, merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Benda langit yang paling besar pengaruhnya adalah matahari dan bulan. Gelombang pasang surut lebih mudah diprediksi karena terjadi secara periodik mengikuti sesuai peredarannya. Yang ketiga itu gelombang tsunami. Nah, gelombang tsunami ya pada tahu semua kan, gelombang terbesar. Gelombang yang diakibatkan oleh gempang bumi tektonik atau letusan gunung api di dasar laut. Tsunami merupakan gelombang yang sangat besar dan tinggi. Gelombangnya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Di sini bisa dilihat ada gelombang aeri. Teori gelombang aeri juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang, yaitu sebagai berikut. Zat cair adalah homogen dan tidak termanfaatkan, sehingga rapat massa adalah konstan. Nah, tegangan permukaan diabaikan. Gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Zat cair adalah ideal, sehingga berlaku aliran tak rotasi. Selanjutnya, dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable, sehingga kecepatan vertikal di dasar laut adalah 0. Amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah perpenjalanan gelombang, sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Itulah terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang. Baik, sini ada beberapa notasi yang digunakan di dalam perhitungan gelombang aeri adalah dari jarak antara muka air rata-rata. Ini bisa dilihat ya rumusnya. Kita lanjut saja. Nah, untuk di sini itu dampak gelombang. Dampak positif
biasanya dampak itu ada dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya pun jelaskan dampak positif. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Dan yang keempat itu menambah luasan permukaan laut dan menangkap oksigen di udara. Itu adalah dampak positif dari dampak gelombang. Nah, di sini itu macam-macam gelombang pecah. Itu ada surging, plunging, spiraling, collapsing. Bisa dilihat pada gambar dan kalian juga bisa bedakan. Nah, untuk spiraling yaitu gelombang pecah tipe spiraling, muka gelombang pecah akan meluruh searah pantai dan lama kedalaman akan membentuk buih di bibir pantai seperti yang ini nih, spiraling. Ada kayak busa-busa putih itu. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai berita. Sedangkan plunging terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Nih, plunging nih yang sering dipakai untuk surfing. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Gelombang pecah tipe plunging yaitu muka gelombang memecah dengan bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih yang disirikan dengan adanya limpasan yang ikut di pantai. Gelombang pecah tipe ini sangat baik untuk digunakan untuk surfing. Yang terakhir, yang kemudian itu surging. Pecahan di sini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan di sini puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan, tapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Nah, ini collapsing. Gelombang pecah tipe collapsing, muka gelombang tidak berubah atau pecah, tetapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipi yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Itulah empat macam dari gelombang pecah. Lanjut, gelombang laut. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut, seperti aktivitas seismik di dasar laut, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa. Gelombang laut dapat juga terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dari dua lapisan air yang mempunyai sisi berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam atau interval waves. Nah, yang pertama, gelombang laut akibat gempa bumi, contohnya tsunami. Contoh dari gelombang akibat gempa bumi. Tsunami merupakan pergerakan air akibat dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar di segala arah. Yang kedua itu gelombang akibat kapal laut. Pada dasarnya kapal yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak ship moving. Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar terutama oleh gelombang. Dalam memperoleh perlakuan dari gelombang, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu satu, gerakan rotasi, yang kedua, gerakan linear. Apa itu gerakan rotasi? Gerakan ini merupakan gerakan putaran, sedangkan gerakan linear yaitu merupakan gerakan lurus beraturan sesuai dengan sumbunya. Adapun di sini gelombang konsumtif merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai.
Karakteristik dari gelombang ini adalah memiliki panjang gelombang yang besar, tinggi gelombang yang rendah, kurang dari 1 meter, dan memiliki frekuensi yang rendah, 8-10 gelombang per menit. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar, seperti swash. Swash itu yaitu hempasan air menuju pantai, dibandingkan dengan backwash atau aliran air kembali ke laut. Backwash yang lebih lemah ini menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai. Sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak mampu membawa kembali oleh aliran air untuk kembali ke laut. Oleh karena itu, sedimen tersebut terperangkap dan menumpuk sehingga membentuk struktur pantai. Nah, interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang bertemu, masing-masing memiliki perpindahan ke arah yang sama. Hasilnya adalah bahwa perpindahan saling menguatkan, membentuk gelombang resultan dengan amplitude lebih tinggi dari amplitude dari setiap putaran gelombang yang bergabung untuk menghasilkan itu. Nah, ini gelombang destruktif merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Nah, ini bahaya ya. Gelombang ini sangat membahayakan bagi alam seperti pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi, lebih dari 1 meter. Nah, dan juga panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang lebih sering 10-14 gelombang per menit. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air kembali ke laut, semakin banyak aliran tersebut akhirnya menghambat laju air menuju pantai. Oleh karena itu, seluruh gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya, dan itu menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Jika sedimen halus terus-menerus terbawa ke laut, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat pesisir. Interferensi destruktif atau saling melemahkan terjadi jika kedua gelombang cahaya berbeda fase 180 derajat. Nah, sedangkan interferensi konstruktif saling menguatkan terjadi jika kedua gelombang cahaya sefase atau beda fasenya 0. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai laporan praktikum hidrodinamika. Mungkin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada awal saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.